Baiklah teman-teman, di video kali ini saya akan bahas atau menjelaskan sedikit tentang jaringan PTP dan PTMP, jaringan point to point dan point to multi point. Ini jenis jaringan yang sangat sering digunakan untuk saat ini dalam proses pemancaran atau pemancaran sinyal WiFi dengan jarak yang jauh, ya, jarak tempuh yang jauh. Ini sangat sering digunakan. Oke. Untuk hal ini, karena ini akan saya bahas itu hanya tentang metode gitu ya, hanya tekniknya saja, bukan ke dalam bentuk konfigurasi dan semacamnya. Ini hanya metode dan tekniknya. Untuk hal ini kita butuh bantuan web miliknya UBNT itu ya, UBNT Airlink, untuk melakukan tracking geografis itu ya, geografis, tracking lokasi yang mau dipasang jaringan PTP ataupun PTMP. Oke, jadi di sini, jadi linknya adalah link.ui.com ya, atau kita langsung ketikkan saja di Google UBNT Airlink. Nanti akan ada yang di paling atas tuh ya. Oke. Oke, di sini ada dua menu ya. Jadi yang pertama ini adalah menu untuk membuat tracking geografis untuk PTP atau point to point, dan yang satu ini untuk point to multi point. Baiklah, sebelum kita lanjut ke prakteknya langsung, saya jelaskan dulu ya. Jadi PTP ini adalah teknik jaringan atau teknik memancarkan jaringan itu dari satu poin atau titik ke titik yang satunya. Jadi secara langsung ya. Dan hanya bisa diterima oleh satu penerima karena istilahnya adalah point to point. Dari satu titik ke titik yang satunya. Kemudian yang kedua adalah PTMP. PTMP yaitu point to multi point. Artinya dari satu titik pemancar itu bisa diterima oleh banyak penerima atau langsung bisa diterima oleh end device atau seperti halnya laptop, HP dan semacamnya. Kemudian untuk praktek kecilnya sebenarnya untuk PTMP ini sangat sering kita gunakan ya. Contohnya seperti halnya tethering hotspot yang kita miliki di smartphone kita itu bisa diterima oleh banyak penerima itu ya. Kemudian access point ya, itu juga bisa diterima oleh banyak penerima itu ya. Intinya dari satu pemancar itu bisa diterima oleh banyak penerima itu ya. Sedangkan kalau PTP hanya satu penerima. Oke. Selanjutnya kita sebelum memasangkan dua menu ini, kita coba dulu tracking lokasinya ya. Saya di sini ngambil contoh dari daerah Pakong ya. Ini daerah saya kayaknya. Daerah ya ini Pakong. Nah, contoh kecilnya ya, saya ingin menghubungkan jaringan dari SMK Pakong ke MA Sumber Bungur ya. Contohnya seperti ini. Jadi anggaplah SMK Negeri 1 Pakong ini sebagai pendistribusi jaringan internet yang nantinya akan didistribusikan ke sekolah sekitar, contohnya kayak di MA Sumber Bungur, di MTS Sumber Bungur, atau yang lainnya kayak di MA itu ya, menggunakan teknik yang dua ini. Yang pertama kita coba dulu teknik yang PTP, yang point to point. Sebenarnya sama ya sebenarnya sih. Oke. Di point to point kita arahkan ke MA Sumber Bungur. Kita kira-kira saja ya, karena ini hanya contoh prakteknya saja gitu ya. Oke, kita lihat di bawah. Nah, dari sisi SMK Pakongnya di sini ketinggiannya, oke saya jelaskan dulu dari sini ya. Ketinggian tiangnya itu adalah installation height-nya 12 meter. Kemudian output powernya 29 dBm, channel width-nya 20 MHz, dan heading tail-nya 114 derajat sampai sekian ini ya. Oke, untuk alatnya di sini menggunakan Airfiber 5X HD. Nah, untuk peralatannya di sini semuanya miliknya UBNT ya, karena di sini web yang kita gunakan adalah miliknya
UBNT. Jadi peralatannya yang disediakan itu hanya peralatan bermerek UBNT. Jadi tidak ada yang namanya Omnetic ya, kemudian pemancar sektoral dan semacamnya itu tidak ada. Jadi hanya UBNT. Tetapi ini sangat membantu sekali untuk kita jika ingin men-tracking geografis pemasangan tiang gitu ya, pemasangan pemancar dan penerima jaringan. Oke. Dengan ketinggian pemancar 12 meter seperti ini dan penerimanya juga sama 12 meter, ini sudah mampu memberikan kecepatan 253 Mbps ya, dengan jarak tempuh 1,17 km. Lumayan lah ya, lumayan. Dengan kekuatan sinyalnya min 33 dBm. Ini sangat bagus sekali gitu ya. Kita dapat min 60 sudah luar biasa sudah sebenarnya. Jadi dan kemudian tiangnya di sini bisa kita rubah atau kita sesuaikan dengan kebutuhan kita gitu ya. Karena ketinggian tiang ini juga mempengaruhi biaya pembuatan dari jaringan ini gitu ya. Karena semakin tinggi tiangnya ya biayanya juga mahal gitu. Tapi daya pemancarnya juga semakin bagus gitu ya. Oke, seperti ini ya. Jadi ini adalah jarak tempuhnya, ini adalah kekuatan sinyalnya, ini kemudian transfer rate-nya ya, kemampuan kirim datanya sekitar 253 Mbps, dan kemudian perangkat-perangkatnya bisa kita langsung klik di sini. Nah, inilah perangkat yang disarankan oleh UBNT itu ya. Dan harganya bisa kalian cek di toko online gitu ya. Sangat bagus sekali lah pokoknya. Kalau masalah perangkat kita tidak harus lihat ini ya. Yang penting kita tahu saja kira-kira butuh berapa meter sih ke atas itu ya, untuk memasang perangkat jaringan. Oke, ini untuk jaringan PTP. Nah, kemudian lain halnya dengan PTMP ya. PTMP di sini ini lebih bagus lagi, karena di sini bisa diterima oleh banyak klien gitu ya, langsung bisa diterima oleh banyak klien. Kalau tadi itu hanya mampu diterima oleh satu klien saja ya, karena dari satu titik ke titik yang lainnya. Oke. Ini jaraknya 2 kilo ya, kita sempitkan saja ya. Semakin jauh pemancarnya ini alatnya juga semakin mahal gitu ya. Oke, sekitar gini ya, 2 km gitu ya. Jaraknya dari ini bukan dari sini ya. Ini jarak ke sini ya, dari ini ke sini gitu ya. Ininya ke sini ini 2 km gitu ya. Oke. Ini jarak antara pemancar satunya ini ke antena yang satunya ini. Yang satu ini ya, yang ini. Yang saya bahas adalah PTMP yang ini ya. Sebenarnya ini juga sama sebenarnya. Oke, yang ini untuk sinyalnya ini sudah mampu mencakup dari SMK di sini ke MA, MTS dan Pasar Pakong di sini ya, Gudang Garam dan semacamnya. Dengan jarak tempuh di sini 2 km gitu ya. 2 km. Kemudian dari jarak 2 km di sini untuk isi pemancarnya di sini disarankan menggunakan Rocket 5AC Prism Gen 2 itu ya, untuk mendapatkan sinyal yang bagus. Sekali lagi, untuk perangkatnya tidak harus menggunakan ini, yang penting kita tahu saja kebutuhan tinggi tiang, kemudian bagus atau tidaknya sinyal yang bisa diterima. Oke, jadi hanya itu saja yang bisa saya share untuk hari ini mengenai jaringan PTP dan PTMP. Semoga video ini bermanfaat. Dan jangan lupa untuk teman-teman yang mau menanyakan tentang dua jenis jaringan ini, bisa teman-teman ketik di kolom komentar, atau ingin berbagi pengalaman dalam teknik pemasangan jaringan PTP dan PTMP juga teman-teman bisa ketik di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk like, share, and subscribe video dan channel YouTube saya untuk mendukung pengembangan channel YouTube saya agar selalu bisa saling berbagi informasi di dunia komputer. Oke, sekian dari saya. Bye-bye.